Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi dari Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang dan karamah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Dan jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di masa belia, di tanah kelahirannya, yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Habib Hussein berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur ia pulang untuk mengunjungi ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan menjelang pagi hari. Ibu Habib Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh, belum dimakan Habib Hussein. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya berpikir, bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru tariqah yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu, maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Hussein adalah di daratan India, tepatnya di kota Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat. Kemudian ia dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasihat paranormal, dan Habib Hussein diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah ia akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur, sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian, kota yang dahulunya mati secara berangsur-angsur kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensyiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa hidup
dalam penjajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup, ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya, datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini, dan aku adalah jaminannya." Rupanya, ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia memeluk Islam. Dalam masa sekejap, telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya, Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sehingga pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya hingga menjelang subuh. Masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya, dalam waktu yang bersamaan pula, polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Pada suatu hari, Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir untuk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang sinyo, anak Belanda, dan mendekat kepada Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghantarkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat, Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negara Belanda. Kemudian setelah lulus, ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata memang benar adanya. Rupanya, gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Dia diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dengan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya. Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Dijawabnya oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya di Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran. Akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Walhasil, tak satu keping uang pun ditemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran
kejadian ganjil tersebut, maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan, "Apa keinginan Habib Hussein?" Jawabnya, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Dihadiahkanlah sebidang tanah di kampung baru sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 Juni 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan jenazah, Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya, jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain, jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun, demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya, para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut 3 abad yang silam. Ia dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Habib Hussein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Hussein pada seorang alim sufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran tariqah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Hussein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Sampailah Al-Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati atau lebih dikenal kota Gujarat. Sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Hussein mensyiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kediaman Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin, karena daerah yang asalnya kering dan tandus kemudian dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Sahabat channel Syiar Islam, jangan lupa untuk share video ini agar banyak yang mengetahui karamah dan asal-usul dari Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita sekalian. Jangan lupa untuk tetap berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.